Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, yang pertama nih ya, hal pertama, apapun komentar saya, persepsi saya, opini saya dalam video kali ini, saya sangat tidak mendukung dan saya mengutuk aksi kekerasan tadi malam ya. Jadi ada sekelompok bobotoh yang menyerang kantor Persib, kantor PT PBB. Juga ada oknum bobotoh. Nah sebetulnya kita jangan ngomong oknum lah ya, kita udah aja gitu loh, kita akui saja bahwa itu memang bobotoh. Bisa jadi itu teman-teman saya, bisa jadi itu teman-teman Anda juga gitu ya, yang melakukan tindakan tidak terpuji. Ada yang menyerang kantor Persib, merusak gitu ya, dan juga ada yang merusak mobil dengan plat B gitu. Anda bayangkan betapa dari perspektif manapun tuh nggak benar ya, dari sisi adab, lalu juga dari sisi hukum juga jelas ya, itu memenuhi delik perusakan barang ya. Itu kalau polisi sampai tahu orang-orangnya bisa ditangkap itu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, lalu berikutnya saya kan jadi pingin tahu juga ya, kenapa sampai bisa terjadi aksi brutal seperti tadi malam. Jadi aksi tadi malam itu sinyalir atau diduga terkait kekalahan Persib atau gagalnya Persib di tangan Persija gitu ya, di tangan Persija. Nah, sebetulnya ini juga perlu kita luruskan ya, teman-teman, perlu kita luruskan. Banyak yang mengatakan bahwa Persib gara-gara gagal Piala Menpora banyak bobotoh ngamuk, banyak bobotoh kecewa. Ini saya perlu luruskan dan mewakili teman-teman yang lain sebetulnya, yang saya yakin punya pandangan sama seperti saya ya. Jadi ini bukan gara-gara gagal Piala Menporanya, bukan gitu ya. Andai kata nih, misalkan kemarin Persib itu gagal aja, fase grup gagal aja ya, nggak lolos berikutnya aja, gagal gitu ya. Saya yakin walaupun pada kecewa, kesel mungkin ya, mungkin kesel enggak lah, mungkin kecewa atau gimana, saya yakin tidak akan semarah tadi malam gitu ya. Jadi kalau orang sampai bertindak, sampai nyerang segala macam, itu kan berarti ada kekecewaan yang mendalam, kekecewaan yang teramat sangat, kekecewaan, marah, kesel luar biasa gitu ya. Penyebabnya itu nggak mungkin gara-gara Persib gagal Piala Menpora ya. Sekali lagi, kekecewaan seperti tadi malam, jadi kekecewaan yang memantik ya tindakan nggak benar tadi malam, itu jelas bukan karena Persib gagal Piala Menpora ya, ada yang lebih dari itu gitu. Jadi kalau cuma gagal Piala Menpora mah nggak akan gitu ya. Mereka marah, mereka kecewa adalah karena kalah dari Persija, itu aja gitu. Misalkan Persib kemarin gagal di fase grup, saya pikir kondisi ya biasa aja gitu ya, bobotoh nggak akan sekecewa ini. Tapi masalahnya itu kalah dari Persija gitu. Jadi Anda harus bisa membedakan ya, ya siapapun itulah yang merasa gitu ya. Jadi Anda harus dibedakan gitu. Ketika bertindak profesional, mengurus perseroan terbatas gitu ya, mengurus perusahaan, Anda juga harus bisa memahami perasaan emosional, harga diri, pride, martabat gitu ya, kehormatan apalah dari sebagian bobotoh. Ya kalau saya sih biasa aja, saya kan bobotoh biasa aja ya. Kalau saya kan bukan bobotoh fanatik ya. Saya bukan bobotoh fanatik, bukan bobotoh militan, nonton aja jarang gitu ya. Nah, tapi ada sebagian orang-orang yang kesehariannya itu ya, itu sangat dipengaruhi oleh eksistensi Persib gitu. Persib menang, Persib kalah, apalagi kalahnya sama Persija gitu. Yang bisa jadi dia sehari-hari ada firm-firm ya. Waduh ini kalau ngomongin kayak gini malah jadi ribet ya. Pokoknya sehari-hari dia itu semangat hidupnya itu dipengaruhi oleh kejayaan Persib gitu. Apalagi ini lawannya Persija gitu ya. Saya nggak mengada-ngada. Coba Anda ya yang bekerja di sana, Anda lihat timeline aja, timeline gitu. Akun resmi Persib diserang ya di Instagram. Lalu di Twitter juga banyak yang mengatakan ya memang jelek gitu, memang jelek, nggak sesuai ekspektasi ya dan lain sebagainya. Saya sih nggak pingin mengurusi masalah teknis sebetulnya, tapi saya sudah melakukan hal yang di luar nalar kemarin ya. Ketika Persib kalah 2-0 di leg pertama, setiap kali saya ditanya oleh wartawan, oleh media, saya selalu mengatakan bahwa Persib bisa membalikan keadaan gitu ya. Apakah itu pendapat yang objektif? Tidak, itu nggak objektif. Kalau objektif saya pasti menjawab, ini berat ya, peluang berat, apalagi ini 2 leg, sedangkan Persija sudah unggul 2 gol gitu. Itu jawaban objektif. Tapi karena saya bobotoh, saya nggak bisa objektif gitu ya, apalagi lawannya Persija. Saya menjadi subjektif
Dan saya kehilangan nalar memang, ya perlu diakui. Saya nggak mau kalah dari Persija gitu ya. Makanya saya dalam pendapat saya selalu menghibur diri bahwa Persib bisa mengatasi Persija di leg kedua gitu. Itulah makanya saya bikin prediksi yang kadang-kadang mungkin mengada-ngada, tapi itu adalah bukti gitu bahwa seorang Eko Maung aja gitu ya, ya saya gitu, apalagi yang lain gitu ya. Nggak, maksudnya gini nih, kalau saya kan ya gitulah ya. Saya tuh kan kadang-kadang kan orangnya kan nggak meledak-ledak gitu. Maksudnya orang yang nggak meledak-ledak aja bisa nggak rasional gitu. Apalagi bobotoh-bobotoh yang masih pada muda ya, berjiwa muda, berdarah muda. Ya itu mereka makin nggak rasional aja. Apalagi mungkin performa Persib nggak sesuai harapan gitu ya. Dan ini menjalar kemana-mana, betul. Karena ada juga pendapat-pendapat kan, statement. Anda bayangkan ketika Anda berpendapat gitu ya, atau ada statement bahwa ya Piala Menpora ini kan ajang pramusim ya, mencoba pemain dan lain sebagainya, itu oke gitu ya, sampai sebelum pertandingan lawan Persija gitu. Kalau lawan Persija nggak bisa begitu statementnya ya, nggak bisa gitu ya. Coba aja kalau misalkan menang ya alhamdulillah gitu ya, kalau enggak ya gimana lagi. Nggak bisa ya, terlalu banyak bobotoh yang mengorbankan banyak hal terkait rivalitas dengan Persija gitu. Maksudnya rivalitas bukan dalam arti negatif ya. Banyak yang di masa lalu mungkin mengorbankan pendidikannya ya, lalu juga berantem sama teman-temannya, menjual harta benda biar bisa nonton ke Siliwangi dulu gitu ya. Jadi terlalu banyak orang yang menguras emosi kalau ngomongin Persib dengan Persija gitu. Dan itu Anda harus melihat itu gitu ya, harus melihat itu. Dan kekecewaan tadi malam akhirnya kan membuat orang menjalar kemana-mana kan, akhirnya nembaknya kemana-mana. Salah satunya adalah bahwa PT PBB Persib itu nggak fokus mengurus Persib gitu ya, nggak fokus mengurus klub bolanya. Jadi gini nih, ada beberapa hal ya yang jelas menunjukkan bahwa PT PBB ini kan ngurus juga klub basket ya, klub basket Prawira. Itu juga kebanggaan Bandung lah. Waktu dulu ada Persib, ada Panasia, semua juga support, semua bangga ya. Tapi ketika Anda nggak fokus gitu ya, jadi ketika kami bicara PT PBB, kalau pinginnya Persib aja udah, Persib klub bola kebanggaan kami gitu. Kalau basket ada lagi gitulah. Misalkan mau ada, ternyata ada di naungan satu PT, satu perusahaan, ya buat divisi yang berbeda gitu. Karena kami jelas-jelas melihat ya dalam berbagai dokumentasi, orang-orang yang ngurus bola sama orang-orang yang ngurus basket itu adalah orang yang sama. Dari mulai MC, mungkin dari mulai panpelnya, dari mulai dokumentasi ya, tim dokumentasi itu orang-orang yang sama. Maksudnya apa gini? Maksudnya tim Persib gitu ya, yang bagi kami itu adalah hal utama dan penting. Maksudnya mau kalian sambi gitu, mau kalian multitasking gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan memang mau ngurus basketnya, buatlah PT baru. Atau kalian kan orang-orang kaya gitu ya, orang-orang kaya, banyak duit, banyak akses, pinter-pinter gitu ya, bisa kan bikin PT baru kayak buat ngurus klub basket ya, buat ngurus Prawira ya. Nah itu jadi nggak ada masalah sebetulnya ya, kami juga support tim basket selama itu mendukung membawa kota Bandung. Tapi kalau misalkan Anda jadi terpecah, nggak fokus gitu ya, hal yang bagi kami ini sangat utama, kebanggaan, melibatkan banyak hal ya, banyak orang berkorban untuk satu nama itu, tiba-tiba malah kalian sambi gitu, jadiin pilihan gitu, ya nggak bisa dong ya. Jadi kalau misalkan mau ngurus basketnya itu boleh, terserah gitu ya. Bahkan mungkin kalau ada aspek bisnisnya silahkan ya. Tapi jangan jadi nguras energi orang-orang yang harusnya fokus ngurus Persib gitu. Gitu dong ya. Jadi menurut saya sih ya, kalau di judul ini kan mungkin saya kan nggak menegaskan ya. Saya nggak menegaskan judul Bobotoh dihianati gitu, enggak ya. Saya nggak menulis judul Bobotoh dihianati tanda seru. Saya kan membuat judul ini tanda tanya gitu. Bobotoh dihianati gitu. Apakah ada yang setuju atau enggak? Maksudnya kan bertanya gitu. Mungkin sama Bobotoh yang nonton YouTube ini juga gitu. Ya, karena saya yakin buat sebagian orang mungkin ya yang namanya Persib lawan Persija gitu ya. Ketika ternyata Persibnya aja nganggap itu ajang biasa gitu, pertandingan biasa gitu ya, eksperimen lah ya merasa dihianati ya buat sebagian bobotoh. Dan bisa jadi orang-orang yang dihianati kecewa tadi malam melampiaskan dengan cara-cara di luar batas gitu loh ya. Maksudnya jujur ya, kalau buat saya sih nih, saya juga berani nih bawa nama almarhum Ai Betik ya. Dulu waktu zamannya basket ya, rame itu Panasia
di Gor Citra ya, di Gor Citra. Jadi memang sebetulnya kalau buat orang yang mengalami nih pergaulan di Bandung ya, jadi anak basket suka Persib gitu ya, anak Persib juga suka nonton ke Citra. Tapi sebetulnya ada sekat yang tegas ya, ada sekat yang tegas antara kalau kita ngomongin dunia basket, dunia bola gitu. Saling support, nggak saling mengganggu ya, tapi bukan berarti diurusnya sama orang-orang yang sama juga gitu ya. Tetap ya. Jadi silahkan Anda fokus buat Persib gitu, walaupun kami tidak punya saham, kami nggak punya hak gitu ya, tapi kami merasa ikatan emosional, ikatan historis itu masih belum diambil ya dari kami gitu. Emang Anda mau ngambil kan? Nggak juga gitu ya. Ya gitu aja ya. Jadi pesan saya untuk bapak-bapak di Sulanjana, saya turut berduka sama kejadian tadi malam. Tapi saya cuma pesan, mungkin mewakili banyak teman juga, agar kalian fokus ngurus Persib ya. Kalian fokus ngurus Persib. Mau dipungkiri bagaimana, misalkan wah keluar ngurus Persib banyak duit keluar, rugi belum balik. Tapi kan banyak juga advantage ya, keuntungan-keuntungan yang jelas-jelas kalian nikmati. Dari popularitas, brand produk ya, lalu juga kesenangan baru, terus disorot ya, orang-orang pada pingin kenal, pada pingin tahu, ngejar-ngejar berita, itu juga nggak bisa dipungkiri gitu ya. Itu adalah amanah. Kami juga tahu kalian orang-orang hebat, orang-orang yang profesional, keren, punya link bagus gitu ya. Kami juga support gitu. Mungkin kalian yang dibutuhkan oleh Persib. Tapi kalau sampai caranya jadi segala macam pingin diurus gitu ya. Kalau bahasa Sunda ngomongnya ngarawu kusiku, kami nggak setuju gitu ya. Urus Persib, udah Persib doang. Kalau mau ngurus basket, mau ngurus badminton, ngurus apa, kalian bikin apa kayak divisi baru atau apa, orang-orangnya jangan orang-orang yang sama gitu ya. Oke gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.